Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bahasa Indonesia, Ibu RD Billy Parancika, MPD. Sebelumnya di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai topik tesis dan kerangka karangan. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan anggota kelompok 11 dengan saya sendiri Nurul Fazriyah, NIM 64221220. Saya Saria Resti dengan NIM 64221172. Dengan saya Natasha Teja, 16 Saya Nitya Paramita dengan NIM 64221188. Saya akan menjelaskan pengertian tentang topik. Topik adalah tema atau masalah utama yang menjadi fokus dalam karya ilmiah atau penelitian. Pemilihan topik sangat penting karena menjadi dasar penelitian dan pembahasan topik yang baik harus relevan, baru memiliki kontribusi karya ilmiah dan dapat dijelaskan secara rinci serta diteliti secara ilmiah. Memilih topik yang tepat adalah langkah krusial untuk keberhasilan penelitian. Kriteria topik yang baik. Relevansi topik harus sesuai dengan konteks sosial, ilmiah, atau profesional saat penelitian dilakukan, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat atau perkembangan ilmu pengetahuan. Kebaruan topik harus menawarkan perspektif baru atau solusi atas masalah yang ada dan mengeksplorasi ruang lingkup yang belum banyak dibahas. Fokus dan kelayakan. Topik harus spesifik dan terfokus agar penelitian terarah dan dapat dianalisis secara mendalam. Aksesibilitas sumber daya penelitian harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya seperti literatur, data, dan fasilitas penelitian yang diperlukan. Pengertian tesis. Tesis adalah pernyataan utama yang menjadi dasar argumen dalam karya ilmiah atau penelitian. Tesis berfungsi sebagai hipotesis yang diuji melalui data dan analisis, serta memberikan arah pada proses penelitian dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah menyusun tesis yang baik ada 3. Yang pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama dalam merumuskan tesis adalah menentukan masalah yang ingin diteliti. Peneliti harus memilih masalah yang sesuai dengan topik penelitian dan cukup signifikan untuk dijawab melalui penelitian. Yang kedua, perumusan tesis. Setelah masalah ditentukan, tesis harus dirumuskan secara jelas dan spesifik. Tesis yang baik adalah tesis yang dapat diuji dan dibuktikan dengan data atau bukti yang ada. Tesis juga harus bersifat terbatas, tidak terlalu luas dan terlalu sempit. Yang ketiga, uji tesis. Setelah tesis dirumuskan, langkah berikutnya adalah merancang metodologi penelitian yang akan digunakan untuk menguji tesis tersebut. Dalam penelitian ilmiah, tesis diuji melalui pengumpulan data dan analisis. Selanjutnya, pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan adalah struktur sistematis untuk menyusun karya ilmiah, memandu penulis dalam mengorganisasi isi dan membantu pembaca memahami serta mengikuti alur pemikiran secara logis. Selanjutnya di sini ada hubungan antara topik, tesis, dan kerangka karangan dalam penulisan karangan ilmiah. Topik, tesis, dan kerangka karangan saling berkaitan dalam penulisan ilmiah. Topik adalah isu utama yang dibahas, sedangkan tesis merupakan argumen utama yang ingin dibuktikan.
Kerangka karangan berfungsi sebagai struktur untuk mengorganisasi isi tulisan agar logis dan sistematis. Ketiga elemen ini mendukung penyusunan karangan ilmiah yang koheren dan terarah. Bisa menjamin kesesuaian tesis dengan topik yang dibahas dalam karangan ilmiah. Kesesuaian tesis dengan topik dalam karangan ilmiah penting untuk memastikan argumen yang relevan, fokus, dan konsisten. Jika tidak sesuai, tulisan akan kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan. Tesis yang relevan menjadi panduan bagi pembaca untuk mengikuti alur pemikiran, meningkatkan kredibilitas penulis, dan menunjukkan pemahaman mendalam terhadap isu yang dibahas. Oleh karena itu, tesis harus dapat dijelaskan dan dibuktikan melalui argumen serta data yang relevan. Penerapan keterampilan menulis berdasarkan topik, tesis, dan kerangka karangan. Penerapan keterampilan menulis ilmiah berbasis topik, tesis, dan kerangka karangan mencakup 3 langkah utama. Yang pertama, penulis harus memilih topik yang jelas, terbatas, dan sesuai dengan tujuan penulisan. Yang kedua, rumuskan tesis secara jelas sebagai argumen utama yang dapat diuji melalui analisis atau bukti. Yang ketiga, susun kerangka karangan untuk memastikan tulisan terstruktur dari pendahuluan hingga kesimpulan dengan argumen yang mendukung tesis dan relevan dengan topik. Langkah ini membantu perencanaan, penyusunan, dan revisi agar karangan ilmiah terorganisir dan efektif. Kesimpulannya, bahwa topik, tesis, dan kerangka karangan adalah elemen utama penulisan ilmiah yang saling berkaitan. Topik memandu isi tulisan, tesis adalah pernyataan utama yang dibuktikan, dan kerangka karangan memastikan pembahasan sistematis, menghasilkan argumen yang relevan dan efektif. Penting memilih topik yang relevan, tesis yang jelas, dan kerangka yang struktur untuk menciptakan tulisan koheren dan terarah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.